Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Uh, Hari ini kita mau ngevlog kecil lagi teman-teman. Kita mau coba bongkar bannya si Omoda E5 ya. Jadi saya mau kasih unjuk buat teman-teman mungkin yang kemarin banyak yang tanya tentang perihal dongkrak ban gitu ya, terus posisi letak dongkraknya tuh di mana, terus dongkraknya seperti apa gitu ya. Sama juga nanya juga perihal apa tuh cover ya, cover bannya itu kan velg ya, velg itu kan ada covernya kan, ada cover plastiknya, itu gimana cara bukanya. Nah mumpung senggang kita coba aja ya, kita coba gimana sih caranya untuk ngebuka covernya gitu ya. Oke teman-teman, kita coba langsung aja. Teman-teman sebelumnya mungkin kalau yang udah ngikutin vlog kita, teman-teman harus punya kunci-kuncian ya, terutama kunci roda 17, terus terutama dongkraknya. Nanti saya juga sempat salah beli tuh kemarin, saya sempat nyuruh anak-anak kantor untuk beliin dongkrak, tapi ternyata dongkrak yang dibeli salah teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya gimana salahnya ya. Oke ya, kita langsung ke mobil aja, turun yuk. Nah ini teman-teman, barusan sih sudah didongkrak ya, karena kita salah beli nih. Nah ini lihat ya. Nah jadi tuh teman-teman jangan beli yang model ini karena kemarin nyuruh 1,5 ton tuh ya. Harusnya sih buat untuk mobil Omoda ini harus yang paling tidak ya 3 ton lah teman-teman ya. Jadi jangan beli yang 1,5 ton, kalau bisa beli yang 3 ton. Oke coba dibuka yuk. Sebenarnya sih bisa dipakai, cuman ya ngeri sih karena ini kan baterainya aja spek mobilnya aja udah 1,6 ton ya setahu saya. Coba mana Om Dodi. Nah ini lihat nih. Nah ini kan sebenarnya teman-teman beli yang kayak gini tapi yang 3 ton nih. Nah ini enak nih, dia ada godnya. Godnya ini nanti kalau ini diputer ya, coba diputer ya. Coba diputer Om Dodi. Nah nanti teman-teman beli yang kayak gini contoh ya. Nah oke, udah anggap gitu dulu deh. Nah jadi nanti kalau teman-teman udah beli, nah ini tuh tinggal diputer kan ini kan. Nah ini tuh harus masuk sini nih. Nah dipasin ke godnya ini nih tuh. Ini kan ada god ya. Nih, nah itu ya. Nah ini kayak gini tuh. Nah seperti inilah tuh. Nah jadi entar kayak gini tuh masuk dia, ya masuk tuh enak kan. Jadi ada godnya. Nah god ini tuh masuk ke sini, sela-sela ini. Nah gitu. Nah seperti ini tuh ntar tuh. Nah udah tinggal putar lah gitu. Tinggal putar ini, gitu ya. Dia naik. Pokoknya ya untuk apa kalau bisa seperti itulah gitu ya. Nah cuman tadi karena ininya 1,5 ton saya nggak berani, akhirnya kita pakai yang itu tuh. Untung di mobil kita ada tuh dongkrak yang botol gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Cuma tadi dongkrak yang botol itu karena nggak sampai saya dongkrak di sini, akhirnya saya coba di belakang aja gitu. Nggak apa-apa sih, ini sama aja. Sama satu lagi teman-teman beli kunci ini ya. Nah ini kunci rodanya begini aja nih, enak nih, simple, satu paket, satu set. Udah ada ukuran kuncinya tuh udah 19, 17 ada. Kalau ini tuh kalau pakai ini 17 ya. Omoda E5 tuh 17 teman-teman. Oke, terus sama dapat juga yang 21 sama 23. Jadi 21 23 sama 19 17. Oke, kita rakit coba ininya, kita pasang kuncinya. Jadi simpel ya, naruhnya juga rapih begini, naruh di dalam bagasi juga enak. Oke. Tuh, nanti dirakitnya seperti itu kuncinya. Oke. Nah ini extension buat manjangin ya. Nah gitu. Nah sekarang ini karena udah kita angkat, udah dongkrak, kita tinggal buka aja sih. Nah sebelumnya teman-teman kalau di jalan ya, di jalan misalkan bocor atau mau evakuasi bannya, sebelum didongkrak harus dibuka dulu ya. Jadi sebelum didongkrak, ini kan karena udah didongkrak nih. Tadi sebelum didongkrak kita nggak ambil video karena Om Dodi udah duluan. Ini udah dibuka, udah dikendor-kendorin. Tapi jangan dilepas semua, dikendorin aja. Oke sekarang tinggal buka aja sih. Yuk buka yuk. Oke, tinggal buka aja. Kita coba lihat ya, bannya tuh seperti apa sih. Nah, itu bautnya ya. Baut 17 ya teman-teman ya. Jangan salah kalau beli kunci ban. Bautnya baut 17 soalnya. Kunci ban roda 17. Oke, sekarang kita tunggu Om Dodi bongkar bautnya dulu deh. Baut terakhir nih teman-teman, baut terakhir. Oke, sudah semua ya. Ini singkirin dulu aja ya.
Oke, nah kita copot bannya ya teman-teman. Oke, pelan-pelan. Bisa sambil diangkat dikit. Oke, nah udah turun. Kita lihat nih sini yuk, coba yuk seperti apa sih rodanya nih. Waduh, nah sini nih enak nih. Kita coba teman-teman lihat. Mana saya penasaran juga dopnya. Awas baret. Nah, kita lihat, oh seperti ini ya. Nah, lihat tuh teman-teman. Jadi ternyata belakangnya seperti ini dia. Oh pakai baut kunci bintang ya? Iya, L. Tuh ya, kunci bintang bukan L. Tuh ya, kunci bintang ya. Tuh, jadi ini kayaknya covernya itu kalau mau dibuka harus buka-buka kunci bintang ini gitu ya. Ada satu cover ini tuh ada dua ya. Sama klip. Sama ada klip ya. Iya. 2 baut. Oh, klipnya ya. Klipnya itu sebenarnya sih cuman buat ini aja sih tuh. Jadi di gini tuh teman nih ya. Nih. Ditekan gitu dong tuh ya. Ditekan gini dia keluar. Jadi ini dia masuk. Nah, ini tekan gini. Tekan dia dorong ke sana. Jadi setelah baut ini dibuka, ya, baut ini dibuka, apa kunci bintang ya. Terus sama ini nih. Jadi teman-teman kalau mau buka ini harus punya kunci bintang sama ya kunci bintang aja sih. Setelah itu tinggal dorong aja kayaknya ya. Karena klipnya ini bisa dipencet gini, pencet terus dorong ke sana. Oke ya, kita nggak usah buka. Ini hanya ngasih tahu aja bahwa apa namanya? Dalamnya belakangnya seperti ini. Jadi ada yang nanya covernya gimana cara bukanya, ya berarti gini ya. Jadi ada baut kunci bintang 2 sama itu, sama klip aja. Oke, dibuka lagi aja, dibalikin. Bannya sih masih gondrong. Masih gondrong. Baru berapa hari? Sebentar, saya ambil lihat belakangnya dulu. Mumpung dibuka, saya mau tahu belakangnya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini contoh saya buka di belakang ya. Jadi belakangnya seperti ini. Dia cakram ya. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu ya, di sini adalah motor untuk electric parking brake ya. Jadi ini motor brake-nya. Jadi kalau auto hold atau EPB-nya, ya inilah yang bekerja nih teman-teman nih. Di sini dia motor ya. Dan dia ada soket nih. Nah, ini dia soketnya. Ini soket-soketnya nih ya. Di sebelah sini tuh, nah ini dia. Ini soketnya nih. Itu untuk ngerakin motornya tuh. Jadi dia terkadang ada beberapa yang karena faktor umur ya, di mobil-mobil saya yang lain sebelumnya itu yang pakai electronic parking brake seperti ini tuh, ini karena getas lama-lama umur di sini suka problem. Jadi banyak yang ngunci kadang-kadang atau kemakan tikus atau apa. Jadi dia ngunci nggak mau lepas ya, bisa jadi karena ininya nih, karena motor electronic parking brake-nya apa EPB-nya itu kabelnya mungkin putus atau apa gitu ya. Nah, itu teman-teman harus paham juga tentang itu. Oke ya, begitu teman-teman nih, biar tambah wawasan mungkin yang belum pernah tahu. Seperti ini shocknya ya. Shocknya seperti ini. Shock breakernya bagus, belum ada yang bocor. Mobil baru masa udah bocor. Oke, masih aman. Ini ada karat-karat kecil ya, wajar lah, emang seperti ini biasanya. Kalau di kaki-kaki itu, di roda-roda ya begitu. Kanvasnya ya, lihat. Kanvasnya masih tebal ya teman-teman ya. Tuh, kanvasnya masih tebal, jadi masih aman. Ya, ini mobil baru berapa ribu aja, baru 1.500 saya. Oke, langsung pasang lagi yuk. Ininya bannya. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara buka bannya. Kalau teman-teman siapin dongkraknya tadi kalau bisa belinya yang harus 3 ton minimal ya, yang bentuknya skysore begini, yang gunting begini, harus beli yang paling tidak 3 ton. Jangan kayak saya nih beli 1,5 ton. Saya nggak berani coba karena pasti melewat nantinya. Ini kan bahannya cuman kayak plat gini, tuh plat-plat ditukuk-tukuk gini kekuatannya. Walaupun bisa, tadi saya coba sih sebentar, saya coba tuh bisa, cuman saya worry aja kita lagi gantung begini terus tiba-tiba ambruk kan kalau dia melewat. Jadi ya jangan coba-cobalah, karena speknya mobil ini 1,6 ton setahu saya. Jadi ya nggak sesuai peruntukannya sudah. Jadi jangan dicoba-coba. Nah, kebenaran yang ini, yang botol ini saya, dongkrak botol ini saya 2,5 ton, jadi cukup bisa lah, gitu ya. Nah, ini caranya jangan lupa teman-teman, dipasang lagi bautnya, dikencengin. Kalau bisa nanti waktu ngencenginnya zigzag ya, jangan dikencengin dulu, harus asal kencang aja.
kalau bisa nanti bertahap ngencenginnya, zigzag gitulah kalau untuk ngencengin. Karena kalau kita kencang duluan, salah satu itu nanti jadi getar. Kemungkinan besar jadi getar. Asal masuk aja, asal kencang, baru nanti sini kencang, zigzagnya kencang, sana kencangin, zigzagnya kencang, gitu aja. Nanti baru dikencengin lagi saat dongkraknya sudah turun. Dongkraknya turun, baru dikencengin lagi. Oke, kita kencengin dulu ya bannya nih. Oke, alhamdulillah sudah dikencengin ya teman-teman, tapi belum diturunin ya, baru setengah kenceng aja. Yang penting sudah agak kencang semua baut-bautnya. Nanti kita akan kencengin lagi kalau udah diturunin dongkraknya ya. Nah ini teman-teman, kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman udah beli ini yang 3 ton gitu ya, nah nanti posisinya di sini ya, karena banyak yang nanya nih posisi dongkrak di mana sih. Nah ini teman-teman perhatiin aja nih, ini kalau ada plat kelima nih ya, nih ada plat ya. Nah ini kan ada lubang nih, kayak tanda lubang sini sama sini ya. Ini tandanya di daerah sini aja teman-teman, tengah-tengah sini aja nih. Jadi kalau nanti teman-teman punya, nah ini kan, nah bisa dimasukin sini gitu. Nah ginilah tuh, nah gitu tuh ya. Jadi seperti ini, kalau dari samping seperti ini tuh. Nah kayak gitu ya caranya kalau teman-teman yang pakai model Skysort seperti ini. Tapi kalau bisa yang 3 ton, semisal karena mobilnya tinggi, ini kan lagi didongkrak sih ya, jadi kelihatan tinggi ya, karena lagi didongkrak kelihatan tinggi. Tapi kalau semisal nanti di tengah jalan ini kemungkinan takut nggak bisa naik ya teman-teman, paling ganjil pakai balok ya. Misalkan di sini balok, nanti nih kita taruh balok dulu, takut nggak kuat naik gitu, kurang tingginya ya, paling pakai balok dulu aja, diakalin gitu, dia taruh balok, baru di atasnya dongkrak ini. Kalau memang dirasa nanti kalau ini udah full, nih saya belum nyoba sih sampai full sih gitu ya, karena ini kan posisi lagi didongkrak, jadi tinggi banget. Kalau turun sih mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan suatu saat ini kurang ya, paling ganjil pakai balok, jangan pakai batu bata yang terpecah. Nah kalau misalkan punya di rumah yang tipe botol, nah ini kan tipenya botol ya dongkraknya. Nah teman-teman bisa ikutin juga di sini sih, yang paling aman saya lihat sih di sini ya, tuh di posisi itu tuh ya. Nah di posisi itu tuh, itu pas banget ke tekuk-tekukan besi ya, jadi dia aman tuh ya. Kalau lihat tuh, jadi dia di situ ya teman-teman ya, jadi aman lah di situ tuh, kuat kok dia itu, karena dia posisinya lagi nekuk juga platnya. Tapi kalau di tempat-tempat lain saya takut nih, kalau di sini takutnya nanti kena apa namanya seperti kayak karet-karet busing lah, dia pecah kan. Kalau di situ enggak, aman. Oke ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang buat botol gini kayaknya bisa di situ. Tapi kalau yang model Skysort itu, yang model gini tadi ya, di antara ini tuh, nah ini antara lubang ini sama ini tandanya tengah-tengahnya gitu ya. Oke paling gitu. Oke kita turunin dulu dongkraknya Om Dodi, kita turunin, baru kita kencengin lagi ya. Nah, dongkraknya udah turun sekarang, bannya semua udah turun. Nah ini dikencengin lagi ya teman-teman ya, ini kencengin lagi ya, ngalingin video nih Om Dodinya. Oke nggak apa. Tapi ya mau nggak mau hanya dikira-kira aja ya, harusnya saya pakai kunci torsi ya, kalau kita punya kunci torsi sih enak. Tapi karena kita nggak punya kunci torsi ya udahlah, ini dikira-kira aja, kira-kira aja, jangan terlalu kencang juga ntar dol, atau nanti pas bukanya lagi juga setengah mati juga kalau kita terlalu kencang. Ini kira-kira aja teman-teman. Oke cukup. Jadi pastikan semuanya harus kencang ya, kalau nggak kencang nanti copot di jalan repot. Rodanya lepas gitu kayak film Dono ntar. Kejar-kejaran sama ban. Makanya kejar-kejaran sama ban. Oke jadi gitu cukup. Oke. Alhamdulillah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ntar saya balik dulu videonya ya. Begitu ya teman-teman ya caranya. Kalau tiba-tiba emergency kita harus bongkar-bongkar ban di tengah jalan ya, teman-teman harus prepare, siapin dongkraknya. Jangan salah belinya, harus yang paling tidak 3 ton, jangan 1,5 ton kayak saya. Atau kalau punya yang dongkrak botol juga bagus juga, nggak apa-apa, bisa juga. Itu lebih enteng sebenarnya kalau yang bentuknya botol. Atau yang hidrolik juga 3 ton juga bagus. Yang penting space tempat di bagasi nggak bikin apa penuh gitu ya. Gampang lah naruh cari yang gampang naruh di bagasi sih gitu teman-teman. Terutama kunci rodanya juga harus yang ukuran 17 ya, terserah mau yang model bagaimana. Tapi kalau mau yang kayak saya juga simpel juga, ada tempatnya juga, jadi gampang gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya caranya ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.